Selamat pagi saudara, kembali bertemu dalam GPD Villa Matimas Menyapa dimanapun Anda berada. Firman Tuhan bagi kita pagi hari ini terdapat dalam Yohanes pasal 14 ayat 25 sampai dengan 26. Saya akan bacakan untuk kita semua, begini bunyi firman Tuhan. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus, ia akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Puji Tuhan, saudara, melalui ayat ini Yesus mengingatkan bagi setiap kita orang percaya, peranan penting Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita ya. Sebagai orang percaya, ada dua peranan penting yang disampaikan melalui ayat ini. Peranan penting Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang pertama di sana dikatakan dalam ayat yang ke-26, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Saudara, dalam pengiringan kita akan Tuhan, tentu kita akan diperhadapkan dengan berbagai-bagai situasi. Tentu kita akan diperhadapkan dengan berbagai-bagai orang. Entah itu di tengah keluarga kita sendiri, entah itu di tengah pekerjaan kita, usaha kita, ataupun di tengah-tengah pelayanan kita. Ya, kita akan berjumpa dengan berbagai-bagai orang, kita akan menghadapi dengan berbagai-bagai keadaan. Hal-hal seperti ini yang membuat kita harus menentukan pilihan, yang membuat kita harus membuat sebuah keputusan. Nah, saudara berkata Tuhan, ketika kita menentukan pilihan atau ketika kita harus membuat sebuah keputusan, maka kita harus memiliki hikmat yang daripada Allah. Supaya apa? Ketika kita memilih seseorang atau ketika kita memutuskan sesuatu atau memilih jalan, kita tidak memilih satu hal yang salah. Namun kita tahu bahwa ketika pilihan kita itu tepat sesuai dengan kehendak Tuhan, maka ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Nah, firman Tuhan bagi kita pagi hari ini mengingatkan bahwa dikatakan peran penting Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya adalah dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Pentingnya kita bersekutu dengan Roh Kudus, pentingnya kita memiliki hubungan yang erat dengan Roh Kudus adalah karena Roh Kuduslah yang akan memimpin setiap kehidupan kita, mengajarkan kepada kita segala sesuatu yang mungkin kita tidak ketahui. Namun ketika pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka Roh Kudus yang akan memimpin kita dalam menentukan pilihan, dalam membuat keputusan. Ya, Roh Kudus memimpin kita bertemu dengan orang-orang yang mungkin menjadi berkat bagi kita, atau Roh Kudus akan memimpin kita kepada orang-orang yang mungkin membutuhkan berkat dari kehidupan kita. Ya, sehingga dalam pengiringan kita akan Tuhan, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, pilihan apapun yang kita buat, jalan manapun yang kita pilih, kita tahu ada penyertaan Tuhan dan kita tahu bahwa Tuhan akan memberkati dan Tuhan akan menyertai. Peranan penting Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, dialah yang akan mengajarkan kepada kita segala sesuatu yang mungkin tidak kita ketahui, namun hikmat Allah menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua dikatakan di sana dalam kalimat selanjutnya, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara berkata Tuhan, dalam pengenakan kita akan Tuhan, ya sekalipun kita mengenakan Tuhan, kita setia kepada Tuhan, kita sebagai orang percaya, namun kehidupan kita tidak lepas daripada pergumulan. Kehidupan kita tidak lepas dari berbagai mungkin masalah, ya tantangan kehidupan. Saudara berkata oleh Tuhan, ketika kita menghadapi sebuah pergumulan, ketika kita menghadapi sebuah tantangan, maka kita memerlukan orang-orang di sekitar kita untuk menguatkan kita. Kita memerlukan pertolongan, kita memerlukan kekuatan. Firman Tuhan menyampaikan bagi kita pagi hari ini, Roh Kudus dikatakan, dan Roh Kuduslah yang akan mengingatkan kepada kita semua yang telah Tuhan katakan atau Tuhan janjikan bagi setiap kehidupan kita. Saya akan mengajak kita membaca dalam ayat yang ke-18. Ada berbagai janji Tuhan yang Tuhan sampaikan dalam firman Tuhan. Namun janji dalam ayat yang ke-18 ini adalah janji penyertaan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Dikatakan begini, Yohanes 14 ayat yang ke-18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Saudara, janji Tuhan bagi setiap orang percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Di tengah kekurangan kita, di tengah kelemahan kita, mungkin di tengah kegagalan kita, di tengah apapun yang kita hadapi, firman Tuhan katakan, aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu, tapi aku akan datang kembali kepadamu. Dalam bentuk apa, saudara berkata Tuhan? Itu yang Tuhan janjikan tadi, bahwa penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa di dalam namaku, di dalam nama Yesus. Dialah yang akan menyertai setiap kehidupan kita. Sehingga kita sebagai orang percaya, apapun yang Tuhan perhadapkan dalam setiap kehidupan kita, mungkin kegagalan, mungkin kelemahan, mungkin ketidakberdayaan, tapi percayalah, kita tidak pernah seorang diri. Karena ada Roh Kudus sebagai penghibur yang akan memberikan kekuatan, memberikan semangat baru bagi setiap kehidupan kita, mengingatkan kita bahwa di tengah-tengah pergumulan sekalipun ada Tuhan yang beserta bersama-sama dengan kita. Saya akan tutup dalam satu ayat di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-50. Saya akan bacakan untuk kita semua. Begini bunyi firman Tuhan, Mazmur 119 ayat yang ke-50. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan
aku. Pemazmur katakan inilah yang menjadi penghiburannya di tengah kesengsaraannya, bahwa janji Tuhan menghidupkan dia. Begitu banyak janji-janji Tuhan, dan itu semua akan digenapi bagi setiap kita orang percaya ketika kita tetap tinggal setia di dalam Tuhan. Dan siapa yang mengingatkan janji-janji itu kepada setiap kehidupan kita? Roh Kudus yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Di tengah kekecewaan, di tengah kesulitan, di tengah pergumulan, jangan pernah kecewa, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pertolongan yang tepat pada waktunya Tuhan akan nyatakan. Mujizat yang tepat pada waktunya Tuhan akan nyatakan. Satu hal percaya bahwa janji Tuhan, Dia ada bersama-sama dengan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu diberkati Tuhan, pagi hari ini melalui GPDI Menyapa, saya mengajak bagi kita semua, mari pertajam hubungan kita dengan Tuhan. Mari setiap hari minta kepada Tuhan, penuhkan kami dengan Roh Kudus-Mu, penuhkan kami dengan Roh Kudus-Mu, karena Roh Kudus Allah yang akan menjadi penolong, menjadi pemimpin dan pembimbing bagi setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, biarlah ini boleh berkati setiap kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur buat firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami Tuhan, bahwa kami sebagai orang percaya, kami tidak pernah melangkah seorang diri, tapi Roh Kudus yang senantiasa memberikan kepada kami hikmat, Roh Kudus yang senantiasa mengingatkan kami kepada firman-Mu, kepada janji-Mu, kepada janji penyertaan-Mu Tuhan, sehingga apa yang Tuhan izinkan terjadi di hadapan kami percaya, kami tidak akan melaluinya seorang diri, tapi ada penyertaan Allah yang luar biasa bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, yang bersyukur buat setiap berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami sepanjang hari ini. Keluar masuk kami serang dalam tangan-Mu, biar Engkau yang menutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan, menjaga melindungi kami, bahkan berkati setiap apa yang kami kerjakan sepanjang hari ini. Biar kiranya penyertaan Allah di bagian bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami akan melangkah bersama-sama dengan Engkau dengan penuh ucapan syukur dalam satu nama yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus berkati.